Berselang beberapa waktu setelah Wayne berhasil membantu Loa menekan pemberontakan, Wayne mendapatkan undangan menghadiri Festival Roh dari Raja Kerajaan Kavalin. Festival Roh sendiri merupakan salah satu festival bagi ajaran Levetia yang merupakan agama terbesar di Kerajaan Barat. Karena Kafarin bagian dari Kerajaan Barat yang beranggapan bahwa Flam yang mempunyai rambut putih merupakan makhluk rendahan, maka Nining mengganti warna rambutnya menjadi hitam untuk sementara waktu. Dalam perjalanannya, Wayne mampir ke tempat tambang emas yang telah dia rebut sebelumnya. Sang kepala desa penambang memberikan informasi kepada Wayne bahwa mereka sedang mencoba mencari sumber emas baru. Dalam jamuan makan malam itu, Wayne juga menyinggung tentang Jenderal Hagal yang memilih untuk pensiun dari jabatan jenderalnya. Sedangkan di tempat lain, terdapat beberapa bangsawan pemberontak Natra yang mencoba menggulingkan Wayne dari tahtanya. Dalam perjalanannya menuju kerajaan Kavalin, Wayne dihadang oleh sekelompok prajurit yang menyamar sebagai bandit. Di saat Wayne terdesak, ada pasukan sisa kerajaan Marden dari hutan yang menolong rombongan Wayne. Setelah itu Wayne meminta untuk bertemu Pangeran Helmut yang menjadi komandan pembebasan Marden. Karena sejarah peperangan sebelumnya, pertemuan tersebut cukup menegangkan. Namun Wayne mampu bernegosiasi dengan sisa pasukan Marden yang ditemui oleh perwakilan dari Pangeran Helmut, yakni seorang prajurit bernama Zeno. Wayne mengusulkan untuk membentuk aliansi antara Natra dan pasukan pembebasan Marden, sekaligus membawa perwakilan pasukan pembebasan Marden ke kerajaan Kavarian agar dapat bernegosiasi dan berdiplomasi menggalang dukungan dari tokoh kerajaan lain yang hadir di Festival Roh, untuk kebangkitan kerajaan Marden sekali lagi. Setelah Wayne tiba di ibu kota kerajaan Kavarin, Tristoria, Wayne mulai mengatur agendanya yakni bertemu Raja Kavarin Ordaleis. Sedangkan Nining dan Zeno akan mengumpulkan informasi. Saat akan menemui Raja Kavarian, Wayne sempat diejek sebagai orang kampungan oleh Jenderal Levert dari kerajaan Kavarian. Wayne curiga salah satu pengawal Jenderal Levert merupakan orang yang menghadang perjalanan mereka sebelumnya. Kedatangan Wayne disambut gembira oleh Raja Kavarian, dan Wayne pun diajak menemui para elit suci ajaran Levetia. Dan Raja Kavarin merekomendasikan Wayne untuk menjadi salah satu dari elit suci baru. Sepulangnya dari pertemuan tersebut, Wayne langsung mengeluh terhadap posisinya yang dicalonkan sebagai anggota elit suci. Sebenarnya tawaran ini menguntungkan baginya untuk mengembangkan ekonomi Natra ke depannya karena elit suci yang sekarang merupakan petinggi beberapa kerajaan di barat. Wayne pun berencana akan menemui satu persatu elit suci. Elit suci pertama yang Wayne temui adalah Kalt Melia, satu-satunya perempuan dalam elit suci. Namun dalam pertemuan Wayne dengan Kalt Melia tidak berjalan dengan cukup lancar, karena Wayne diminta untuk mengalahkan sisa pasukan Marden agar Wayne dapat diterima bergabung ke dalam elit suci. Di tempat lain, Nining sedang menyelidiki Jenderal Levert. Dari hasil penyelidikan sepertinya Jenderal Levert berhubungan dengan pemberontakan yang sedang bergejolak di Natra. Sekembalinya Nining dari pengintaiannya, Nining melaporkan hasil penyelidikannya kepada Wayne, bahwa Jenderal Levert akan mencoba menyerang dan membunuh Wayne. Dan Wayne telah berhasil memecahkan motif Raja Ordaleis mencalonkan Wayne sebagai elit suci agar Wayne merasa berutang budi kepada sang raja dan Wayne dapat memperkuat faksinya di elit suci. Di saat itu Zeno masuk ke ruangan dan meminta Wayne menyertakannya ketika bertemu Raja Ordaleis. Zeno ingin ikut agar tentara pembebasan Marden dapat menjalin aliansi dengan kerajaan Natra. Setelah melihat semangat dan ketulusan Zeno, Wayne pun bersedia mengajaknya dalam pertemuan Wayne dengan Raja Ordaleis. Dengan syarat Zeno tidak boleh membunuh Raja Ordaleis. Pertemuan pun dimulai, sang raja ditemani oleh Holonye mantan pejabat Marden yang berkhianat. Raja Kavalian menanyakan hasil pertemuan Wayne dengan para elit suci. Wayne menjawab pertemuan mereka lancar, dan para elit suci mengajukan beberapa syarat agar mereka setuju Wayne bergabung dalam kelompok elit suci. Dari pembicaraan Wayne dan sang raja,
Wayne mengetahui bahwa raja sangat narsis terhadap garis keturunannya sekaligus rasis terhadap orang di luar garis keturunannya. Kemudian Raja Ordaleis meminta Wayne untuk menyerahkan suku Flam yang ada di Natra kepada sang raja, agar sang raja dapat memburunya seperti dia memburu binatang liar. Mendengar itu, Wayne langsung kehilangan akal sehatnya. Wayne pun memilih untuk membunuh Raja Ordaleis karena telah menghina bangsa Flam dan Zeno juga membunuh sang pengkhianat Hollownya. Setelah membunuh Raja Kavalian, Wayne dengan rombongannya langsung kabur kembali ke Natra. Dengan Wayne membunuh Raja Kavalian, maka Natra akan membuat aliansi dengan pasukan pembebasan Marden untuk bersiap berperang dengan kerajaan Kavalian. Sebelum Wayne pergi, Wayne telah menyebarkan kabar bahwa Jenderal Levert telah membunuh Raja Kavalian dan berniat mengambil alih tahta. Di tempat lain, Nining menerima pesan bahwa para pemberontak Natra telah bergerak menutup perbatasan dan menunggu Wayne kembali untuk dibunuh. Jenderal Levert yang mengetahui bahwa Pangeran Wayne telah kabur langsung mengejarnya bersama pasukannya. Ketika Jenderal Levert mengejar rombongan Wayne, dia dihadang oleh sekelompok pasukan yang ternyata pasukan pemberontak Natra yang menunggu kedatangan Wayne. Tiba-tiba dari belakang Jenderal Levert ada pasukan pembebasan tentara kemerdekaan Marden yang menyergap. Karena tidak mungkin mundur, Jenderal Levert kemudian menerjang pasukan pemberontak Natra. Kedua pasukan yang mencari Wayne pun saling bertarung satu sama lain. Di saat yang bersamaan Jenderal Hagal memimpin pasukan menyerang kedua pasukan yang saling bertarung, kabar bahwa Jenderal Hagal pensiun merupakan berita bohong untuk memancing para pemberontak keluar. Dan pertempuran melawan pasukan Kavalin dan pasukan pemberontak berhasil dimenangkan oleh Wayne. Karena bantuan dari Natra, Marden pun berhasil mengambil alih kembali ibu kotanya dari kerajaan Kavalian. Dan kerajaan Marden berhasil mendapatkan wilayahnya kembali dari kerajaan Kavalian. Selang beberapa waktu Pangeran Helmut datang menemui Wayne. Pangeran Helmut ternyata Zeno yang mempunyai nama lengkap Zenovia Marden, putri mahkota Marden. Di akhir pertemuan antara Wayne dan Zenovia, Zenovia bersumpah setia kepada Natra yang artinya Marden menjadi negara satelit bagi Natra. Dan para bawahan Wayne mendukung keputusan tersebut. Wayne pun kebingungan. Berselang beberapa waktu setelah Marden resmi bergabung dengan Natra, di sebuah kota otonom Mealtar di Kekaisaran, Loa bertemu dengan wali kota Kasimo untuk melakukan konferensi pewaris tahta kaisar selanjutnya. Tidak berselang lama pengawal Loa mengabarkan bahwa delegasi dari Natra sudah datang. Loa kaget ternyata yang hadir adalah Falanya bukan Wayne. Falanya menghadiri konferensi tersebut sebagai undangan menggantikan Wayne yang sibuk mengurus internal kerajaan Natra. Di dalam kereta terlihat Nining menjelaskan kondisi politik kekaisaran kepada Falanya. Setelah Loa berhasil mencegah pemberontakan yang berpotensi menimbulkan perang saudara di kekaisaran, Loa kemudian memiliki faksi pendukungnya sendiri. Faksi yang Loa pimpin ada faksi patriotik. Loa menempatkan dirinya dan faksinya sebagai kelompok yang tulus menyayangi kekaisaran tanpa kekerasan yang peduli kepada masa depan. Dengan posisi itu, siapapun yang mencoba melawan Loa akan dianggap pihak yang jahat. Dalam acara pembukaan konferensi, Falanya mendapatkan perhatian dari tamu undangan yang lain. Kemudian Loa mengenalkan Falanya kepada ketiga kakaknya, yakni kepada pangeran ketiga, Manfred, pangeran kedua, Bardoce, pangeran pertama, Demetrio. Di tengah acara pembukaan, Nining bertemu secara rahasia dengan Loa. Di sana Loa ingin agar Falanya sebagai perwakilan Natra bersedia untuk mendukung faksi Loa. Nining pun menjawab bahwa Natra tidak mau terlibat dalam perebutan tahta di kekaisaran. Keesokan harinya, Falanya ditemani wali kota berkeliling kota Mealtar, hingga Falanya sampai di tempat diskusi para warga dalam memutuskan kepentingan publik. Seperti gedung wakil rakyat bagi kota Mealtar yang disebut Majelis Rakyat. Falanya pun memilih untuk menonton perdebatan tersebut. Di tempat lain ternyata konferensi pewaris tahta yang dipimpin Loa mengalami kebuntuan.
Ketiga, pangeran tidak ada yang mau mengalah. Hal ini membuat pangeran pertama frustasi dan mengincar Falanya untuk dikerjai sebagai bentuk pelampiasan frustasi. Malam harinya Loa datang ke tempat Falanya untuk bertemu Ninim, namun tiba-tiba seorang pelayan mengabarkan bahwa pangeran pertama Demetrio juga datang berkunjung. Pangeran Demetrio mengusulkan bahwa dia ingin melamar putri Falanya untuk kebaikan kedua negara. Falanya sempat menolak karena menduga ada niat tersembunyi dari lamaran tersebut, namun Demetrio sedikit memaksa hingga putri Falanya mulai terdesak. Falanya pun memilih untuk menunda menjawabnya. Pangeran Demetrio pun mengancam memutus diplomasi antara Natra dan Kekaisaran jika Falanya menolak lamarannya. Di saat genting itu tiba-tiba Wayne datang. Mengetahui kalau Falanya sedang dilamar oleh Demetrio, Wayne pun menjawab tentu dia setuju dengan pernikahan antara Pangeran Demetrio dan Falanya. Ini akan menjadi sejarah baru bagi keluarga kerajaan Natra bisa menikahi dua pewaris tahta Kekaisaran Irward, yakni antara pernikahan antara Wayne dan Loa. Jika itu terjadi maka pengaruh Natra terhadap Kekaisaran akan semakin besar, dan Pangeran Demetrio tidak menginginkan hal itu terjadi. Karena udah sampai pada posisi serba salah, Pangeran Wayne pun menyarankan agar pembahasan pernikahan ini ditunda. Pangeran Demetrio yang juga berada di posisi yang kurang menguntungkan juga setuju terhadap usulan Wayne. Kedatangan Wayne ke Mealtar karena dia mendapatkan informasi bahwa Levetia merencanakan sesuatu di acara konferensi pewaris tahta ini. Pangeran ketiga mendapatkan informasi bahwa Wayne datang ke Mealtar. Pangeran ketiga menyuruh bawahannya untuk membunuh Wayne karena Wayne berpotensi menjadi ancaman bagi Kekaisaran ke depannya. Keesokan harinya Wayne bertemu dengan Pangeran Demetrio. Sebelum pembicaraan dimulai, Pangeran Demetrio meminum teh yang ternyata beracun. Akhirnya pertemuan pun ditunda. Pangeran Demetrio langsung kembali ke daerah pendukungnya. Sedangkan Wayne sempat ditahan untuk diinterogasi terkait insiden tersebut. Di sisi lain Pangeran Bardoce dan Manfred mengepung kota Mealtar dengan pasukannya karena menduga keracunan yang dialami Pangeran Demetrio direncanakan oleh pihak Mealtar. Di tengah pengepungan itu, ada pasukan pihak ketiga dari Levetia juga terlihat di dekat Mealtar. Memikirkan potensi terjadinya perang tiga arah dan kerusuhan di dalam kota, membuat Wayne pusing karena tidak bisa keluar dari Mealtar, dan Wayne pun jatuh pingsan. Mengetahui Wayne pingsan, Falanya pergi ke majelis rakyat untuk melakukan sesuatu menggantikan Wayne yang sedang pingsan. Dia berpidato di depan majelis untuk meyakinkan mereka bahwa masih ada harapan keluar dari krisis ini. Falanya pun mampu meyakinkan seluruh penduduk Mealtar untuk evakuasi keluar dari kota. Melihat itu, kedua pasukan tercengang. Bahkan pasukan Levetia kebingungan karena tidak mungkin menampung 30.000 penduduk yang sedang mencari perlindungan mereka. Dan tiba-tiba Wayne muncul di dekat Raja Gruyere dan Caldemelia yang menjadi komandan pasukan Levetia. Di dalam tenda Wayne bernegosiasi agar pihak Levetia agar mau menjual persediaan dan peralatan perangnya kepada penduduk Mealtar. Setelah menimbang beberapa kemungkinan Raja Grey menyetujuinya. Melihat penduduk Mealtar yang bersenjata menuruni bukit mendekati kota, kedua pangeran pun bersedia untuk masuk ke meja perundingan. Di meja perundingan Wayne berhasil memaksa kedua pangeran untuk menerima usulannya bahwa semua insiden keracunan yang dialami oleh Pangeran Demetrio merupakan bagian dari rencana Demetrio sendiri agar kedua pangeran saling berperang satu sama lain, dan hal tersebut menguntungkan pihak Demetrio. Setelah menimbang untung rugi tanpa memperdulikan kebenaran sebenarnya, kedua pangeran menyetujui usulan Wayne tersebut untuk mengkambing hitamkan Pangeran Demetrio atas segala insiden yang terjadi. Dan konflik tiga arah pun berhasil diselesaikan. Sekembalinya di Natra, Wayne bahagia karena semua berjalan lancar, terlebih lagi ada informasi bahwa ekonomi Natra membaik berkat kenaikan pendapatan dari negara bagian Marden. Marden menjadi pintu masuk sekaligus makelar atau reseller bagi perdagangan barang kekaisaran. Namun itu juga melahirkan ancaman tersembunyi, bisa saja Marden akan memilih merdeka dari Natra jika ekonomi Marden terus berkembang berlebihan.
Di tengah diskusi Wayne dan Ninim, seorang pengawal mengabarkan ada utusan dari Soljes yang ingin mengundang Wayne datang ke kerajaan Soljes. Wayne pun menerima undangan tersebut dan melakukan perjalanan ke kerajaan Soljes, menuju ke arah Soljes. Wayne lebih dulu berkunjung ke Marden. Di tengah perjalanan Ninim bertanya kepada Wayne apakah dia ingin menikah dengan Zenovia, mengingat kondisi kedua kerajaan, pihak Marden akan mendorong pernikahan tersebut. Wayne dengan tegas menolak ide tersebut, karena dengan status jomblonya bisa menjadi alat negosiasi yang bagus ke depannya. Namun jika tawaran itu memang ada, maka Wayne berencana menolak tawaran itu dengan sikap yang keren. Setibanya di Marden, Wayne pun disambut langsung oleh Zenovia. Di pesta makan malam penyambutan Wayne banyak berdiskusi dengan Zenovia terkait kondisi Marden dan perkembangan ekonominya. Sampai perjamuan selesai, Wayne heran kenapa Zenovia tidak mengusulkan pernikahan antara dirinya dengan Wayne. Keesokan harinya Wayne diantar oleh Ninim dan Zenovia berkeliling ibu kota, sampai di saat mereka beristirahat di alun-alun ibu kota Marden. Zenovia bertanya kepada Wayne kenapa dia menjaga jarak dengan rakyatnya. Wayne menjawab bahwa rakyat adalah ancaman tersembunyi bagi keluarga kerajaannya, karena dari rakyat dapat lahir bangsawan baru yang akan mendeklarasikan kerajaan baru. Mendengar jawaban visioner Wayne tersebut, Zenovia semakin kagum terhadap Wayne. Menanggapi kekaguman Zenovia, Wayne bercerita bahwa dia salah menduga akan diajak nikah oleh seseorang, tapi ternyata prediksinya salah. Zenovia menjawab mungkin Wayne bukan kriteria yang dicari oleh seseorang yang dimaksud Wayne. Zenovia kemudian mengajak kembali ke istana kerajaan. Di ruang kerjanya, Zenovia meminta maaf kepada Ziva bahwa dia tidak bisa mengikuti usulan pernikahan dengan Pangeran Wayne. Di tengah diskusinya seorang pengawal mengabarkan bahwa Perdana Menteri Sirgis dari Kerajaan Delunio berkunjung ke Marden. Zenovia pun langsung menemui Perdana Menteri Sirgis. Perdana Menteri Sirgis langsung menyatakan keberatannya terhadap produk Marden yang dijual di kerajaannya. Produk yang beredar merupakan produk palsu. Zenovia menyangkal tuduhan tersebut. Merespon itu, Perdana Menteri Sirgis ingin berbicara dengan pihak Natra, dan secara tiba-tiba Wayne muncul di pertemuan tersebut. Di depan Wayne, Perdana Menteri Sirgis ingin barang kekaisaran yang dikirim oleh Natra melalui Marden ke barat untuk dihentikan. Namun Wayne menyangkal tuduhan Sirgis. Dia bersikukuh bahwa yang dijual merupakan produk asli Natra, bukan produk kekaisaran sebagaimana yang dituduhkan. Sirgis khawatir bahwa barang-barang kekaisaran yang dipakai penganut Levetia dapat melemahkan Levetia. Namun Wayne menjawabnya bahwa Sirgis tidak berhak berkata seperti itu, karena dia hanya pengikut Levetia bukan elit suci. Sirgis pun kembali ke kerajaannya sambil mengancam Natra dan Marden. Keesokan harinya Wayne meneruskan perjalanannya ke ibu kota kerajaan Soljes, Pica. Sebagai sesama negara yang mempunyai laut, kondisi Soljes lebih baik dari Natra maupun Marden karena memiliki pelabuhan besar dan laut yang tidak membeku karena musim dingin. Kedatangan Wayne disambut oleh Raja Gruyere. Wayne cukup kaget karena di dalam istana Raja Gruyere tidak pernah berjalan melainkan diangkat oleh bawahannya dari singgasana portabelnya. Wayne pun diajak oleh Raja Gruyere ke aula utama untuk berdiskusi sambil makan. Dalam pertemuan ini Wayne memutuskan untuk bekerja sama dengan Gruyere, karena dengan kerjasama antara Natra dan Soljes, maka Natra bisa menekan Delunio. Di aula utama sudah ada putri Raja Gruyere, Tolcela. Dalam jamuan makan tersebut Wayne sangat menikmati setiap makanan yang disajikan pihak Soljes hingga lupa agendanya untuk membicarakan aliansi antara Natra dan Soljes. Karena terlalu terbawa suasana Wayne sampai sakit perut. Keesokan harinya Wayne mencoba berbicara dengan Raja Gruyere untuk membentuk aliansi, namun Raja Gruyere terkesan menghindari Wayne. Malam harinya Wayne dan Ninim berdiskusi mengenai apa maksud sebenarnya dari Raja Gruyere mengundang mereka. Karena Raja Gruyere cenderung menghindar untuk membahas pembentukan aliansi, maka tujuan Soljes adalah membunuh Wayne. Saat Wayne bersiap untuk kembali ke Natra,
Wayne diundang untuk minum teh oleh Raja Gruyere. Dalam diskusi tersebut diketahui bahwa Raja Gruyere tidak memandang kaum Flam sebagai makhluk rendahan sebagaimana pandangan elit suci lainnya terhadap Flam, dan Raja Gruyere bersedia untuk menjalin aliansi dengan Natra. Namun ketika Wayne sudah kembali ke Natra, dia mendapat kabar bahwa Soljes telah menyatakan perang melawan Natra. Alasan Soljes menyatakan perang kepada Natra karena Marden dan Delunio terlibat kontak senjata akibat sengketa tanah perbatasan. Soljes sebagai aliansi Delunio juga akan menyerang Natra. Wayne merasa telah tertipu oleh Raja Gruyere. Wayne pun menyiapkan rencana melawan Raja Gruyere. Dan kebetulan rencana yang disusun Wayne sama dengan langkah yang diambil oleh Zenovia, maka Wayne dan Zenovia pun menuju Delunio, yakni mendamaikan Delunio dengan Marden sehingga Soljes tidak punya lagi alasan untuk berperang melawan Natra. Setibanya di Delunio, Wayne disambut oleh Sirgis. Dalam rapat negosiasi Zenovia menawarkan untuk mengembalikan dan mengganti tanah sengketa dengan seluas 2 kali lipat dari sebelumnya. Keputusan berani Zenovia itu sedikit menggoyahkan Sirgis untuk tidak lagi berperang dengan Marden, namun Sirgis tetap menolaknya. Setelah Zenovia gagal meyakinkan Sirgis, giliran Wayne yang berbicara kepada Sirgis. Wayne mengusulkan untuk mengajak Sirgis melawan Raja Gruyere bersama. Di medan pertempuran, pasukan Natra sedang bertahan untuk membendung pasukan Soljes agar tidak sampai ke ibu kota Natra. Kembali ke meja perundingan Natra dan Delunio, Sirgis yang mendapatkan tawaran membunuh Raja Gruyere menolak usulan tersebut. Sebagai gantinya, Sirgis siap menerima pengungsi korban peperangan dari Natra. Mendengar itu Wayne langsung berterima kasih dan akan mengerahkan 800.000 warga Natra untuk mengungsi ke kerajaan Delunio. Mendengar jumlah pengungsi yang banyak, Sirgis bingung dan mencoba menarik tawarannya. Sirgis mengancam jika Wayne nekat mengungsikan 800.000 warganya, Delunio akan mengusir warga Natra dengan pasukan militer. Wayne kemudian menyinggung bahwa produk baju warna kuning milik Natra yang populer di Delunio mengandung racun. Racun itu dapat membunuh generasi muda Delunio dan akan mengakibatkan kepanikan di dalam kerajaan. Maka dalam waktu dekat kerajaan Delunio akan mengalami kepanikan sementara pengungsi dari Natra akan mengambil alih kerajaan Delunio. Mengetahui kenekatan Pangeran Wayne dapat menghancurkan kerajaan Delunio, Sirgis mulai panik. Melihat Sirgis mulai panik, Pangeran Wayne menawarkan penawar racun baju kuning jika Sirgis mau beraliansi dengannya melawan Raja Gruyere. Di tengah kebimbangan Sirgis, seorang bawahannya menyampaikan bahwa pasukan Soljes berhasil menekan pasukan Natra mundur. Mendengar itu Sirgis merinding membayangkan 800.000 warga Natra yang akan bergerak mengungsi. Setelah ditekan sekali lagi oleh Wayne, akhirnya Sirgis bersedia untuk bekerja sama dengan Natra untuk mengkhianati Soljes. Di medan perang, terlihat Jenderal Hagal bersama Nining sedang mengatur strategi. Di saat pasukan Soljes akan memberikan serangan pamungkas ke pasukan Natra, tiba-tiba pasukan Delunio datang dari belakang untuk membantu pasukan Natra menyerang pasukan Soljes. Raja Gruyere terkesan kepada Wayne karena bisa membuat Delunio berkhianat melawannya. Dikepung dari dua arah Raja Gruyere berhasil ditangkap oleh Nining. Dan Natra pun berhasil memenangkan perang melawan Soljes. Raja Gruyere yang ditawan oleh Natra dijadikan alat negosiasi dengan Soljes oleh Wayne. Raja Gruyere sempat menolak untuk menandatangani dokumen penebusan dirinya karena dia tidak mau tunduk di bawah Wayne. Namun ketika dia mengetahui insting hewan yang ada di dalam diri Wayne dan ambisi Wayne menyatukan benua, Raja Gruyere akhirnya mau untuk berkompromi dengan Wayne. Sekian recap anime Kiat Pemulihan Negara Berhutan ala Pangeran Genius. Untuk kelanjutan ceritanya admin sudah menceritakan versi novelnya. Cek di playlist ya guys. Jangan lupa subscribe.